Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita kembali bisa hadir bersilaturahim lewat sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat zahiran wa batinan, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini sedikit saya sampaikan tentang beberapa peristiwa di dalam perjalanan kami kemarin, napak tilas jejak Nabi dan Rasul. Hari Sabtu yang lalu saya datang selama 13 hari, dan karena jam sholatnya itu sangat jauh sehingga rasa jet lag itu masih melekat. Di sana itu subuhnya jam 6. Perbandingan jamnya dengan Indonesia 5 jam. Jadi kalau sekarang di sini jam 4 dikurangi 5 jam, jam itu Pak. Jam 4 dikurangi 5 min. Nah, jam 11. Jadi sejak datang dari sana itu saya tidurnya jam 3 terus. Itu namanya jet lag. Kalau sampai tidur sudah subuhnya lepas sudah. Makanya harus nunggu subuh, setelah subuh baru tidur. Itu katanya berlaku sampai 1 minggu. Ya. Padahal besok hari Senin pagi saya umroh. Ini jet lagnya belum selesai, ada jet lag lagi. Kalau dulu waktu umur masih muda, kuat Pak, masih melihat dino kuat. Karena sekarang sudah semakin hari semakin tua, fisiknya juga tidak seperti dulu. Terus subuhnya itu jam 6. Di sini setengah 4. Ada satu kawan itu sowan nanti, coba episode ini subuhnya jam 6. Pulau sendiri yang biasa jam 6 subuh ini. Jam 6 itu ya masih gelap di sana mau subuh. Subuh itu kan tidak melihat jam ini sebenarnya, melihat terbitnya fajar. Nah sekarang segini jam 5 ini sudah syuruk Bapak Ibu. Di sana syuruknya itu setengah 8.
Jadi setengah 8 itu baru muncul srengenge. Asarnya setengah maghribnya sini jauh setengah 6. Di sana setengah 5. Jadi waktu siangnya sangat pendek. Setengah 5 itu pun maghrib. Wonten asar maghrib. Makanya pertama kali datang itu kaget loh. Kok maghrib gitu. Satu. Jadi waktunya adaptasi. Cuacanya adaptasi. 12 derajat Celcius. AC panjenengan itu paling adem ya 16. Berikut rolas. Jadi gawe jaket atau mobil, terus gawe selontolan tangan, gawe kaos kaki, sing ngececer Pak. Kademen sih. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu merupakan tantangan dan merupakan sisi lain dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di sana kedinginan, di pesawat juga suasana dingin, turun di Jakarta langsung 26 derajat, ongkop. Kita ini sekarang antara 25, 24, 26 derajat. Ayo kali 12 derajat ini 26 derajat. Ongkop gak karu-karuan. Jadi di sana itu masih boten atus telung dino ya. Ya gak apa-apa, kalau keringet gak apa-apa. Beriki, ojo ada sedih. Subuh sampai beduk ke atas, ambil nebus rasanya. Gitu. Nah, cuman ini sebagai tantangan Bapak Ibu, bahwa di belahan bumi Allah itu ada peristiwa seperti ini, ada peristiwa seperti ini. Dan Allah Ta'ala kemudian juga memerintahkan kita untuk selalu pergi berjalan-jalan di muka bumi Allah ini, di dalam rangka melihat situs-situs bersejarah. Qul siru fil ard awalam yasiru fil ard afalam yasiru fil ard. Itu kan ada banyak ayat seperti, apakah kamu tidak berjalan-jalan di muka bumi Allah? Apakah kamu tidak melihat kejadian-kejadian di atas bumi? Ya memang Pak, orang pergi itu kan kata Rasulullah SAW, orang pergi itu seperti orang sakit, tersiksa. Coba pesawat 15 jam, tersiksa, turunnya gak jelas. Pesawat itu 24 jam. Ya, kemudian turun dari pesawat, naik bis, melintasi gurun, melintasi antar benua, melintasi antar negara, Soro, ya. Kemudian karena ziarah Nabi dan Rasul itu posisinya seperti wali songo itu Pak, ya, ada yang di atas gunung, jadi kita turun naik gunung susah, tapi itu diperintah, ya, kursiru billah. Kemudian kenapa yang kita pilih itu 3 negara ini? Apa negaranya? Mesir, yang kedua Palestina, yang ketiga Yordania. Karena 3 negara ini memang diperintahkan kita untuk datang ke sana. 3 negara ini Bapak Ibu itu bagian dari bumi Syam yang pernah didoakan Rasulullah SAW atas keberkahan buminya. Nabi nanti dawuh, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkailah Syam kami. Lah Syam itu oleh para ulama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Palestina, yang kedua Syria, yang ketiga Yordania, yang keempat sebagian kecil Mesir yang masuk wilayah benua Asia.
Jadi apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas keberkahan bumi itu, maka setiap orang yang datang dan menginjakkan kaki di bumi itu, maka dia akan mendapatkan keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu motivasinya. Satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran dengan pakai sumpah. Apa sumpahnya Allah? Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kenapa terusannya? Wa hadzal baladil amin. Saya mengatakan wattin wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi rumah atau negeri yang aman ini. Itu sumpah Allah dalam berapa ayat? 3 ayat. Wattin wazzaitun wa turi sinin, napa malih? Wa hadzal baladil amin, demi wattin wa zaitun, demi gunung Sinai, demi bumi yang suci ini, yang aman ini. Napa maksudnya? Apa makna yang tersirat dalam sumpah Allah dalam ayat ini? Macam-macam. Allah kalau bersumpah itu berarti ada hal yang penting yang akan disampaikan. Wattin wa zaitun, demi buah tin buah zaitun. Allah tahu di mana bumi yang banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Di mana negara yang paling banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun? Betul Pak? Indonesia. Sama mie. Buat nih, sama mie yang pot, pakai sawo itu, pakai keres. Bumi yang di atasnya tumbuh buah tin dan buah zaitun itu Palestina. Palestina. Bahkan di sana ada namanya Bukit Tin dan Bukit Zaitun. Minyak zaitun itu produksi sana yang banyak. Walau angsal kata itu, monggo yang kerso, gaya terus ini itu. Walau diparingi monco mereka, monggo dibawa saja. Pak botolan kata ini, akhirnya tasnya kak kamot, kari bisa ngambil tas dulu nih. 2 hari baru dikirim ke sini. Tas saya ketinggalan di sana, nggak dimasukkan ke bagasi. Artinya Allah bersumpah atas bumi yang di atasnya tumbuh buah tin, buah zaitun. Palestina. Ada apa Allah bersumpah di atas Palestina? Kenapa? Karena di atasnya berdiri tempat yang mulia yang disebut dengan Baitul Maqdis, yang di atasnya berdiri juga Masjidil Aqsa. Coba. Jadi sesungguhnya Allah itu menyumpahi bumi yang mulia yang di atasnya adalah Baitul Maqdis. Semua situs sejarah Nabi dan Rasul ada di situ. Ngapunten. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Jawabannya Al-Masjidil Haram di Mekah. Sing bangun sinten ya Rasulullah? Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Terus apa yang dibangun? Apalagi yang dibangun setelah itu? Nomor 2, Al-Masjidil Aqsa. Yang bangun siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tanya lagi beliau, berapa jarak pembangunan antara masjid yang pertama dan yang kedua, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, diperintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Kenapa bedanya Pak? Dalam aspek sejarah antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kalau Masjidil Haram tidak semua Nabi pernah datang ke sana. Masjidil Haram itu hanya Nabi-Nabi yang turunannya Ibrahim dari jalur Ismail. Tapi kalau Masjidil Aqsa
Seluruh Nabi dan Rasul itu pernah datang ke sana. Jadi Al-Aqsa itu bumi yang pernah diinjak oleh semua Nabi dan Rasul. Tidak hanya 25 Nabi dan Rasul, termasuk Nabi yang tidak disebut Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Nabi yang sangat terkenal, yang punya kelebihan pernah menahan matahari. Jadi seminggu ditahan oleh Nabi. Dalam bahasa Quran, di dalam surah Al-Kahfi disebutkan seorang pemuda murid dari Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Dalam bahasa mereka mengatakan Nabi Yosua. Masya Allah. Di sana Pak. Jadi di lorong-lorong kota tua Yerusalem itu, Al-Quds itu, situs-situs Nabi itu banyak. Pernah tahu dengan cerita saya tentang bagaimana Siti Maryam itu setelah lahir diasingkan di mihrab, ditutupi kan itu Pak. Yang rawat siapa? Zakaria. Setiap saat Zakaria keterima panganan, loh, kok bisa panganan ini? Kita kau hidup tekan di panganan ini, duga bagi Allah. Qalat hiya min indillah, dari Allah. Itu ada di sana. Lahirnya Nabi Isa di sana, lahirnya Maryam di sana, lahirnya Nabi Yahya di sana, lahirnya Nabi Zakaria di sana. Yang disebut dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran semua ada di situ. Tentang Imran, Zakaria, Yahya, Isa, Maryam ada di situ. Dan di sudut paling penting di Masjidil Aqsa ini ada situs-situs peninggalan raja terkaya waktu itu, namanya Sulaiman. Haikal Sulaiman, Maqam Sulaiman ada di sana. Nabi kebanggaan Bani Israel yang dikatakan sebagai pahlawannya Bani Israel ada di situ. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Mereka bilang King David, yang satunya King Solomon. Kita kunjungi Pak. Dan kalau panjenengan ke Nabi Daud, subhanallah, yang berkunjung itu adalah 3 agama: Islam, Yahudi, Nasrani. Masuknya bareng, jejer, tapi dengan ritual dan cara yang berbeda. Yahudi ambil kowe goblok kowe oboe ngoten kan kunci mriki gawe cesto. Maca kitab karo kita mau positif waca itu. Nasrani ini mau nyanyi Allah. Ini malah bujret langsung Al-Fatihah. Ya Allah. Di sana Bapak Ibu. Jadi Nabi Dawud itu nabi yang paling disukai dan dicintai oleh Israel, yang dianggap pahlawannya ada di sini. Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak tauhid juga ada di sana. Kota Hebron, sak keluarganya semua yang setiap sholat kita bacakan sholawat atasnya. Sholawat kepada Rasulullah harus menyebut keluarga Rasulullah. Sholawat kepada Ibrahim harus menyebut keluarganya Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ali, keluarganya. Siapa? Ishak, Yakub, Yusuf ada di sana, ngumpul di sana. Masya Allah, Masya Allah. Nah, situs-situs itu kemudian disempurnakan dengan satu tempat yang menjadi cita-cita setiap orang mukmin dan muslim, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Tadi saya katakan watini wazaitun, demi watin wazaitun, Palestina. Tidak ada sudut kota tua Yerusalem itu kecuali syarat dengan tempat-tempat bersejarah para nabi dan rasul. Ada kota Jericho, kota di mana Nabi Allah Musa alaihissalam tertahan tidak bisa masuk Masjidil Aqsa
karena kutukan Allah terhadap Bani Israel, dan akhirnya mereka tinggal di Jeriko itu selama 40 tahun lamanya. Jeriko itu kota tua yang mungkin Bapak Ibu kenal. Jeriko ini adalah tempat penghasil kurma majhul yang terkenal di dunia. Kurma majhul sembarang ya Pak. Kurma sing gede-gede ini keluar, sing dagingnya kenyal-kenyal, makan nih, pangan enak. Nanti zaman asal ini, nah, kosong-kosong ini, jarang. Sing sering kurma ngampel itu, kurma sukari, kurma sukari ada cilik-cilik, dibilang kelihatan utuh. Kurma sukari, nama sukari ini, sukar dicari. Iku Jeriko. Ya. Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Masya Allah. Apa gunung Sinai itu? Ya, tempat pertemuan Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa di gunung Sinai, sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad di mana? Di gunung Nur atau di Gua Hira, gunung Sinai. Artinya Allah bersumpah di tanah yang di atasnya itu berdiri tegak yang disebut gunung Sinai. Kita kemarin ke Sinai, cuma nggak naik karena posisi ke sana sudah matahari tenggelam. Kita hanya dari bawah gunung saja. Di sana ada makam Nabi Harun, ada makam Nabi Soleh, dan ada namanya patung Samiri. Nah, yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Apa maksudnya negeri aman? Mekah dan Madinah. Jadi tiga ini jenengan simpul nanti simpul ya. Watini wa zaitun, napa waturi sinin, napa wa hadzal baladil amin. Betul. Wa hadzal baladil. Salah sampean dipek sing nomor 3. Nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3 dilakoni. Makanya harus ada cita-cita, harus ada progres. Kapanpun kita harus datang ke Watini wa zaitun wa turi sinin. Oke. Ini kan namanya sirah nabawi, Bapak. Semua yang diceritakan di sini itu ada dalam perjalanan Rasulullah. Kalau Nabi dan Rasul kan memang kita kunjungi, Pak, dan ada sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah sahabat yang pernah gugur dalam peristiwa perang Mu'tah. Jadi ada pelajaran namanya perang Mu'tah. Perang antara orang Islam dengan orang Kristen, Muslim dengan Romawi, yang waktu itu jumlah pasukan Muslim 3.000, jumlah pasukan Romawinya 200.000. Gak imbang. 3.000 musuh 200.000. Tapi akhirnya Muslim dimenangkan Allah. Allah lewat Rasulullah menunjuk panglimanya, namanya siapa? Zaid bin Harisah. Tapi akhirnya gugur syahid, diganti Ja'far bin Abi Thalib. Gugur akhirnya syahid, diganti Abdullah bin Rawaha. Gugur dan syahid. Kami diajak ke sana, Pak. Allah. Dia ada ziarah ketika syahid. Siapa? Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Nah, saya sebelum berangkat itu baca buku ini, sirah ini. Pas setelah akhir yang saya baca itu perang Mu'tah. Maka diceritakan Ja'far bin Abi Thalib itu kan sepupunya Rasulullah. Waktu menjadi panglima dan meninggal dunia itu tangannya dipotong sama orang-orang Romawi. Jadi meninggal, tangannya dipotong. Kemudian badannya dibelah jadi 2. Waktu itu Rasulullah SAW diberitahu malaikat Jibril, wahai Rasulullah, panglima perangmu telah gugur dan syahid. Padahal Rasulullah tidak ikut perang, posisinya di Madinah. Itu mukjizat Nabi. Sehingga Nabi memanggil istrinya Ja'far,
namanya Asma binti Abi Bakar. Asma, suamimu telah gugur dan sekarang dia terbang dengan 2 sayap menuju surga. Toyara namanya, karena 2 tangannya putus itu Pak. Rasulullah mengabarkan 2 sayap terbang menuju surga. Asma itu sombong Pak, ketika ada bojone mati semua. Karena matinya mati syahid. Itulah mukjizat Rasulullah. Nabi tidak ikut perang. Perangnya itu di Mu'tah, wilayah Amman, Yordania. Jauh Pak dari Madinah. Perjalanan kalau pakai bis katanya 24 jam. Sementara Nabi di Madinah. Tapi Nabi tahu visual. Berarti apa maknanya? Bahwa mukjizat Nabi itu adalah rasional. Hari ini apa yang terjadi di Qatar, bal-balan, bisa kita saksikan di Indonesia. Coba. Dulu memang gak masuk akal mukjizat Nabi, sekarang masuk akal. Jadi semua mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi sekarang ini menjadi hal yang biasa dan masuk. Itu makamnya bagus sekali. Untuk pokoknya orang sahabat Nabi sedo dan tidak dikubur di Mekah Madinah, mesti apik kuburannya. Ziarah itu bisa baca Quran kita di sana. Kemudian ada tataan emas-emasnya itu apik. Coba kok dikubur di Mekah kok gak gini Pak itu. Ya di waktu tak apa Saudi. Jadi dikumpulkan sama minat Mesir itu. Itu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya nabi-nabi yang ada di bumi ini kalau dikuburnya di Sam itu pasti diramut, Tapi kalau dikubur di Saudi, salah. Saya mau tanya, kuburan Nabi Ismail di mana? Ismail, anak Ibrahim, tunggu di mana? Karena saya perlu. Padahal itu pasti ada di Mekah. Karena Ismail tidak pernah keluar dari Mekah. Mana? Ada orang jamaah umroh jamaah haji yang pernah ziarah ke makamnya Sayyidina Ismail? Tidak ada. Disimpan apa ngomong, disingit no. Orang ajar yang Saudi Arabia. Saking ngaya Ka'bah yang mau tetap orang awak dewi. Jangan dipindah Ka'bah, pindahan Manyur kita putih. Makanya orang kesana itu daya tariknya adalah Ka'bah Al-Musyarraf. Terus di sana itu ada namanya sahabat Bilal ibnu Rabah, sang muadzinnya Rasulullah. Jadi Bilal itu dikubur di Yordan. Yordan itu wilayah Syam. Dan ada lagi namanya Goa Ashabul Kahfi. Goa apa? Asri. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya sama Syekh yang mengantar kita itu. Ini nanti matinya di sini, tidurnya di sini, anjingnya di sini. Dia bercerita sambil membacakan surat Al-Kahfi kepada kita di sana. Dan yang paling spektakuler Bapak Ibu, kita diajak kemana? Asyajaratul Mubarakah. Ada pohon yang barokah. Pohon di mana pernah dijadikan tempat berteduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diajak berdagang oleh pamannya Abi Thalib ke Syam. Pohon itu disebut dengan pohon Sahabi. Panjenengan ke sana dari kota Amman itu 4 jam. Dan tidak ada pohon satupun di sana kecuali pohon Sahabi. Nanti disearching di internet. Pohon Sahabi, pohonnya rimbun, kita bisa berteduh di bawahnya. Kenapa mau dikatakan pohon Sahabi? Ya karena ini pohon sahabat. Sahabatnya Nabi itu jadi pohonnya. Dan tidak ada pohon yang tumbuh di sana, satu-satunya. Bayangkan, sejauh mata memandang, gurun pasir, kalau wit-witan belas, kecuali situ rimbun yang luar biasa. Dan masih hidup sampai sekarang.
saya tergodong kita ke sana Bapak. Nanti saya wit-witan ini Masya Allah luar biasa. Dan masih banyak tempat-tempat yang bersejarah dan syarat dengan keberkahan. Karena itu ya harus dicita-citakan Pak, bahwa setelah kita beribadah haji maupun umroh di tanah suci Mekah dan Madinah, mestinya wattini wazzaitun wa turi sinin dan ardus syam ini harus menjadi impian kita untuk kita kunjungi. Ingat, tambahan keberkahan dalam hidup itu selalu ada dalam 3 hal. 1, manusia. 2, tempat. 3, waktu. Jangan gak usah terlalu pede Pak. Kadang-kadang ibadahnya saya kurang, dungo yo. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan saya kebahagiaan mereka Pak. Sholatnya gak tepat untuk menjadi bahagia. Kecuali dengan 1 hal, harus ada tambahan barokah. Dari siapa? Orang-orang yang baik, Nabi dan Rasul. Makanya ziarah itu wajib hukumnya. Karena kita berwasilah terhadap orang-orang yang baik, yang soleh. Yang kedua, wasilah tempat. Tempat yang bisa diwasilahi cuma 3 Pak. Mekah, Madinah, Syam, Al-Aqsa dan Sinai. Yang lain tidak bisa. Yang ketiga adalah waktu yang mustajab. Makanya saya mendungo ini cepat tembus. Saya mendolek dulu. Cari gandengan barokah. Barokahnya orang, barokahnya waktu, barokahnya tempat. Makanya sering orang datang ke rumah kiai, Pak Yai, dengan doakan kepada Allah. Karena kita yakin dia dekat dengan Allah. Dan orang yang baik itu Pak, tidak ada lintas dunia. Sing mati kena diwasilahi, sing urip kena diwasilahi. Ya Allah, berikanlah saya kemuliaan dan keberkahan hidup seperti Engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim yang sekarang saya kunjungi. Itu wasilah. Nah, ibadah itu belum tepat. Kadang saya mangan barang haram, donga nang Allah, cuculah. Moro langsung, ya Allah, kula nyuwun sugih ya Allah. Ya Allah, jadi malaikat. Kon sapa nyaluk? Mestinya ngene Pak. Ya Allah, dengan barokah Mekah niki, tolong kabulkan doa saya. Dengan barokah Nabi Ibrahim, tolong berkahi. Dengan berkah Nabi Muhammad, tolong kabulkan. Itu namanya etika dalam berdoa. Yaitu apa? Berwasilah terhadap 3. Ini boten-boten ya. Jangan diharap. Kula balik-balik tuh boten piye gitu. Kok boten kobrol ya Ustaz. Lakon tungane kemelinti. Wong gak kenal ambek Allah, orang-orang ngadep nang Allah. Wong kita jangan mau ngadep wali kota butuh perantara. Kita buat protokol perantara orang yang dekat dengan wali kota. Kemarin saya juga bareng dengan Gubernur Jawa Timur ke Mesir itu Bapak. Ada seorang profesor, beliau ini kiai juga, direktur pasca sarjana UIN Jember. Itu bolak-balik ngomong aku gubernur, ditolak sama gubernur. Akhirnya Pak Profesor Kiai ini datang kepada saya, tolong Pak ya Muzaki, sama sampai anak gubernur ini. Ya secara nggak sengaja karena kita ini hotelnya sama, sarapan paginya di restoran yang sama, saya ngomong dengan gubernur, Bu, ini begini, diterima Pak. Jadi profesor, kalau ngomong bolak-balik, gak diterima. Saya ngomong duit itu diterima. Nah sampai yang Pak Yai keliru saja. Mestinya kata ngomong aku gubernur, saya namanya Fatihah kalau diisi, wasilah diisi. Wasilah itu wajib Pak. Ibtahu ilaihin wasilah. Cari wasilah.
Lah urusan kepada orang-orang penting dalam hidup ini kan harus pakai wasilah, apalagi ngadep namanya Allah. Makanya orang-orang yang datang ke tempat-tempat ziarah-ziarah, ke tempat orang-orang soleh, wali-wali, para nabi itu berwasilah kepada mereka. Dan Allah balik-balik ngiling wong sing mati kaya ngono iku gak mati deh. Urip sih ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Urip. Dikira mati ya. Orang semua yang ngomong ini, Pak, kalau kita ziarah ke Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mendengar kita. Karena saya ngomong, ya mendengar Pak, kok betul jawab loh. Nanti jawab, kok orang sing semaput tak ada mati loh. Makanya kita datang di tempat-tempat itu bukan hanya datang, Pak. Tidak sekedar datang, tapi ingin dibarengi agar doa kita itu mempunyai kekuatan dan cepat dikabulkan Allah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap doa itu wajib diawali sholawat apa? Untuk berwasilah kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah berdoa kecuali kita itu baca sholawat. Seolah-olah kita ngomong apa? Ya Allah, berikan saya keberkahan, kemuliaan seperti Engkau memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Dan besok Senin saya berangkat umroh. Ini belum selesai jet lag-nya sudah berangkat umroh. Jadi Kamis besok libur lagi ya. Nanti tanggal 11 Januari juga saya berangkat umroh. Kemungkinan tanggal 7 Februari saya ke Spanyol sama ke Maroko. Ya, setelah dari Spanyol insya Allah langsung ke Spanyol. Boleh gigil. Bencana Bapak Ibu. Karena ada yang mengajak dan yang mengajak ini menggratiskan saya. Bayar kan 60 juta, 70 juta. Spanyol, Maroko, Uzbekistan langsung satu rate itu sekitar 60-70 juta. Ngomong orang yang bayari. Tidak hanya dibayari gratis, mulai disangoni. Mau ngecek makso, mau gue yang daerah gitu. Boten kula niki ada kegiatan, kadang ngaos. Nek tinggal 10 dina mawon ngaose sing kula tinggal niki enten 50 jadwal. Ngomong ngeten, Pak. Kula kantos to ya. Monggo. Kantor ngentosi yang selemi kok mboten enten sing ngomong kaya ngono to. Malah ngejak nang ngampel ae. Mengatakan kalau dimanfaat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.